Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dilimpahi rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita semua di sini insya Allah melakukan amal soleh. Bapak Ibu, kita mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah thalabul ilmi, dan thalabul ilmi itu amal soleh yang sangat memudahkan hamba masuk surga. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di Masjid Al-Aqsa ini, nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan Bapak Ibu kitab Riyadhus Shalihin, babul mubadarati ilal khairat. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babul mubadarati ilal khairat, bab bersegera menuju kebaikan. Jadi intinya Bapak Ibu, kita itu bersegeralah, cepet-cepetanlah dalam melakukan kebaikan. Ya, karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Dulu sudah pernah kita dengar bersama bahwa umur kita itu kan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur umat beliau antara 60 sampai 70 tahun saja. Jarang yang melebihi keduanya Pak, meskipun ada, tapi jarang. Nah, kalau umur kita 60 tahun, 15 tahun dikurangi masa kanak-kanak. 20 tahun itu lagi dikurangi 20 tahun untuk tidur kita Bapak Ibu. 60 dikurangi 15 dikurangi 20 tinggal berapa?
tinggal 25. Jadi mentoknya itu kalau kita beramal ibadah full itu cuma 25 tahun. Maka bisa kita bayangkan sendiri kalau umur kita ini kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang enggak berguna. Tentunya banyak amal soleh yang terlalaikan dan tidak bisa kita kerjakan. Itu makanya dalam hadis yang ketujuh ini Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah mengerjakan amal soleh sebelum datang 7 perkara ini. Kalau yang biasa kita kenal itu kan hadis ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain kan. Kalau yang ini badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah mengerjakan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Jadi dulu kalian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu dahuluilah amal soleh, dahuluilah 7 perkara ini sebelum datang dengan mengerjakan amal soleh. Apa 7 perkara itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsiyan, tidaklah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan. Faqran munsi, faqran munsian, faqran itu kemiskinan, munsian yang melupakan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membinasakan. Au maradon mufsidan, penyakit yang merusak. Au haraman mufnidan, atau masa tua, ya, masa tua yang mufnidan itu menghabisi. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang. Awid dajjala, atau dajjal. Fasyarrun ghaibin yuntadhar. Ini fasyarrun atau fasyarru? Fasyarru ghaibin yuntadhar, atau dajjal. Dajjal itu seburuk-buruk yang ghaib, yang dinanti Bapak Ibu. Dan yang terakhir awis sa'ata fassa'atu adha wa amar, atau kiamat, dan kiamat itu adha, sangat menakutkan, wa amarru, dan sangat pahit. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya adalah hasan. Jadi intinya Bapak Ibu, hadis ini termasuk hadis-hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, mengarahkan kita agar kita segera dan berlomba-lomba cepet-cepetan dalam mengerjakan amal soleh. Beliau mengatakan badiru bil a'mali sab'an, segeralah mengerjakan amal soleh sebelum 7 perkara ini datang. Karena 7 perkara ini mau tidak mau pasti akan mengelilingi manusia. Karena kalau 7 perkara ini salah satunya sudah datang, orang tidak bakalan bisa mengerjakan amal soleh. Yang pertama, faqron munsian. Faqron munsian itu adalah kemiskinan yang melalaikan. Kita tahu Pak, orang miskin itu tidak punya harta. Nah, makanya orang itu kan yang bagus itu kan tengah-tengah, nggak terlalu miskin, nggak terlalu kaya. Karena kalau dia terlalu miskin, Bapak Ibu, miskin sekali, yang namanya kemiskinan itu menjadikan manusia lalai sembarang kalire gitu loh. Kenapa? Karena dia sibuk mencari rezeki. Karena sibuk mencari rezeki itu akhirnya lali sholat, lali ngene, lali ngunu, segala macam.
Itulah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang kemiskinan yang sangat melalaikan itu segera kerjakan amal soleh. Kita tahu Pak, orang yang nggak punya kadang-kadang itu kan, ya alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, ya mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir hayat Bapak Ibu. Banyak orang itu sampai Jumatan dibelan-belani ndak Jumatan Pak, karena mencari rezeki gitu loh. Padahal kalau dia ngerti, seandainya dia datang kepada Allah Ta'ala dulu, ya menunaikan kewajiban, dia menunaikan hak Allah Ta'ala terlebih dahulu dengan sholat Jumat, baru setelah itu mencari rezeki, insya Allah lebih barokah. Nah cuma karena dia tidak ngerti itu akhirnya gak sholat-sholatan, Jumatan tidak Jumatan, sholat tidak sholat, Ramadan tidak poso. Malah kadang-kadang Ramadan itu juga masih tetap jualan padahal waktunya orang berpuasa, kan begitu Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Tidaklah kalian menunda menunggu kecuali kemiskinan yang melalaikan. Jadi saking miskinnya sehingga melupakan segala sesuatu sampai lupa hak Allah Subhanahu wa taala, lupa mengerjakan kewajibannya. Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, au ghinan mutghiyan. Au ghinan mutghiyan, kekayaan yang membinasakan. Jadi manusia itu diantara dua kondisi ini. Kadang Allah menjadikannya kaya, penuh dengan harta, penuh dengan anak-anak, keluarga, istana, kendaraan. Kadang miskin, tidak punya apa-apa seperti tadi itu. Dan ini dua-duanya adalah ujian Bapak Ibu. Jangan dikira bahwa orang itu ketika miskin berarti azab, ketika kaya berarti disenangi Allah. Mboten. Itu dua-duanya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Kemudian pada surat Al-Fajr Allah mengatakan bagaimana Bapak Ibu dalam surat Al-Fajr itu? Halo? Surat Al-Fajr awalnya bagaimana surat Al-Fajr? La uqsimu wal fajri walayalin ashr. Itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaya dan miskin. Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya lupa soalnya. Nah Bapak Amin, bisa nih Pak Ama harus bisa jawab ini. Saya tadi bilang ke Abah Dadang, kok pakai ada kamera barang. Batin saya paling gara-gara Pak Amin ini. Sejak jadi bisa nih Pak Amak itu yang diasobirin itu kan. Jadi niru-niru pakai beginian gitu. Iya Pak Amin. Oh sudah ada ya, alhamdulillah. Iya, bagaimana Bapak Ibu surat Al-Fajr itu? Halo, yang tentang kaya dan miskin. Yang nanti Allah mengatakan akroman ahanan. Gimana awal ayatnya itu? Nggih? Masya Allah. Ngono gak tahu jadi imam panjenengan ini. Imam nggih? Oh, masya Allah. Fa ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, kalau diuji Rabbnya, idza mabtalahu rabbu, diuji Allah, fa akramahu, Allah memuliakannya, wa na'amahu, memberinya banyak nikmat, fa yaqulu rabbi akraman, dia berkata, oh ini karena Allah memuliakanku gitu. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah mempersempit rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia mengucapkan, oh ini Rabbku menghinakanku ini. Kata Allah, apa kala, tidak begitu. Jadi tanda cinta Allah bukan menjadikan manusia kaya, dan tanda Allah menghinakan orang bukan menjadikan rezekinya sempit.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan kalla, enggak. Apa lanjutannya? Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kalla, jadi itu bukan patokan. Kaya miskin itu bukan patokan Allah mencintai, Allah membenci, tidak. Nah, kalau kita melihat kondisi orang paling miskin kan para sahabat, Bapak Ibu. Panjenengan lebih kaya loh dari para sahabat itu. Di antara sahabat itu ada yang habis sholat itu langsung pulang. Habis sholat itu Pak, nggak pakai zikir-zikiran, langsung pulang. Kenapa? Gantian baju sholat mbek bojone, bayangkan. Umar bin Khattab padahal khalifah itu pernah itu Jumatan gak metu-metu Umar ini. Ditunggu Pak untuk Jumatan. Ini di sini paling ditinggal mulai dewe paling. Ditunggu-tunggu sampai lama gitu baru Umar keluar. Kenapa? Bajunya cuma satu, nunggu kering Pak. Panjenengan nggak pernah seperti itu nggih? Halo. Berarti kaya sinten kita dengan para sahabat. Iya. Jadi itu bukan patokan Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib. Allah Ta'ala itu memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan tidak dia cintai. Wa innallaha la yu'tid dina illa liman yuhib. Tetapi Allah itu tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Makanya kalau panjenengan dijadikan Allah Ta'ala orang yang suka ngaji, suka belajar agama, itu tanda bahwa Allah Ta'ala mencintai sampeyan Bapak Ibu gitu. Kalau Allah nggak mencintai, diumbar, nggak diurus, mau ngerti halal, ngerti haram, mau ngerti sholat, bondak, itu berarti tanda Allah itu menghinakan orang itu. Dan tanda Allah menghinakan seseorang tadi dalam surat Al-Fajr itu kalla, sekali-kali bukan demikian, bal la tukrimunal yatim, tapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin. Terus apa? Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian itu makan harta warisan dengan makan yang begitu serakah kan gitu kan. Ya kalau harta waris haknya dia sih mungkin tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu bukan hak dia, harta waris bukan milik dia tapi dia makan. Terus apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berat itu Pak. Nggih? Ya. Makanya di sini orang itu Pak, kalau dia sudah kadung kaya, sudah melihat dia memiliki harta yang banyak, itu rata-rata kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, dia akan melampaui batas, dia akan malas beribadah dan dia sombong Pak. Justru orang ini semakin banyak harta, semakin lama ngitungnya, semakin sibuk bagaimana harta ini dikembangkan ya kan. Ketika nggak ada uang dia sibuk sholat, barang duit wake, bagaimana agar hartanya terus bertambah, berkembang dan tidak berkurang sama sekali. Dan Allah menegaskan kan dalam surat Al-Alaq itu, kalla innal insana apa la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jangan seperti itu kata Allah. Innal insana la yatgha, manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya itu serba kecukupan. Dan memang faktanya Bapak Ibu kita saksikan di masyarakat, kekayaan itu salah satu sebab kerusakan. Naudzubillah. Ketika miskin tunduk kepada Allah, sobo masjid, tidak sombong, tawadhu gitu kan. Tapi ketika sudah dapat uang banyak, naudzubillah.
Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak menjadikan saya dan panjenengan semua seperti orang itu, Bapak Ibu. Ya. Mestinya semakin kaya semakin taat kepada Allah Ta'ala dan semakin tawadhu. Ada pepatah Arab itu mengatakan inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syabab itu apa? Waktu muda. Wal faragh, waktu luang. Jadi pemuda kemudian tidak ada kerjaan, wal jidah kaya. Pemuda tidak ada kerjaan terus kaya. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Itu adalah sumber kerusakan atas seseorang dengan kerusakan yang sangat besar. Kira-kira benar enggak Pak perkataan ini? Itu syair Arab itu. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Begitu. Nggih. Jadi yang namanya bahagia Bapak Ibu bukan dengan banyaknya harta. Kenapa? Karena harta itu bisa membinasakan. Makanya ciri orang hidup bahagia itu kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 97 Allah mengatakan man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh min dzakarin au unsa, dari laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan kami pasti memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ya, kami pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah enggak mengatakan barang siapa mengerjakan amal soleh dari laki-laki atau perempuan kami akan perbanyak hartanya, tidak. Ya, karena orang yang banyak harta itu belum tentu menjadi masuk surga. Ya, korun kurang apa Bapak Ibu. Jadi orang itu ada yang menganggap bahagia itu bisa dirasakan, bisa dicapai ketika dia berpangkat, ketika dia jabatannya tinggi gitu. Apa benar seperti itu? Mboten Pak, Fir'aun itu loh kurang apa, ya kan? Ada yang mengatakan oh enggak, bahagia itu ketika hartanya banyak. Enggak juga, korun itu kurang apa gitu. Ada yang mengatakan oh enggak, bahagia itu kalau kita itu bisa berkeliling kemana-mana, merasakan banyak macam-macam kuliner misalnya begitu. Itu juga enggak. Ya karena itu orang kafir kan. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir berpuas-puas dan makan seperti makannya binatang ternak, tetapi neraka adalah tempat kembali mereka. Naudzubillah. Seperti itu. Nggih. Jadi ada hadis qudsi Bapak Ibu. Allah itu berfirman, "Inna min ibadi", sesungguhnya di antara hambaku, man lau agnaituhu, ada orang yang kalau tak jadikan kaya, la afsadahul ghina, niscaya kekayaan itu merusaknya. Wa inna min ibadi, dan sesungguhnya di antara hambaku, man lau afqartuhu, ada orang yang kalau tak buat miskin kata Allah, la afsadahul faqr, pasti kemiskinan itu membinasakannya. Makanya Allah membuat seperti itu, memang itu yang paling baik buat dia begitu. Yang ketiga tadi au maradon mufsidan. Apa itu marad? Sakit ya. Jadi penyakit yang merusak manusia. Manusia ketika sehat Bapak Ibu, ketika sehat itu hatinya nyaman, pikirannya tenang ya. Sumringah kemana-mana gitu kan. Ibadah semangat, ketemu orang seneng. Lah barang sudah terkena penyakit Pak, bumi itu sempit rasanya. Bahkan ada orang itu ketika sakit tidak mau ketemu orang, malah benci orang ya. Ya akhirnya ketika sakit ini ya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Mau kumpul orang tidak bisa, dengan keluarganya juga tidak enak, terasa capek dan lain sebagainya.
Intinya ketika orang itu sudah datang sakit itu nggak bisa lapo-lapo gitu loh Pak. Tidak bisa ngapa-ngapain ibadah, tidak bisa. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pun tidak bisa. Nah, mumpung belum datang masa itu, perbanyaklah ibadah. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, auharaman mufnidan, atau masa tua Pak. Mufnidan itu membinasakan. Manusia ketika sepuh, ketika sudah hidup lama, kemudian dikembalikan Allah Ta'ala kepada umur yang paling hina. Panjenengan tahu umur yang paling hina. Jadi kembali seperti kanak-kanak Pak, pikun, nggak ngerti apa-apa. Ya kayak anak umur 2 tahun begitu, ngomongnya bolak-balik, sudah ngomong-ngomong mana sampai peng 50 BE ya. Gitu loh. Nah itu ada kondisi seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang itu kembali seperti anak kecil. Iya nih anak kecil lah lucu Pak ya. Tapi nih orang tua itu loh, habis gagah, habis apa, kemudian balik kayak anak kecil. Nah akalin ndak ono, itu yang namanya ardalil umur gitu. Nah kalau kondisi seperti itu ya, kira-kira orang yang sampai ke umur ini banyak mboten Bapak Ibu? Atau ndak ada? Ada, banyak, sedikit, banyak ya. Malah justru orang katanya Bapak Ibu, orang sing biasa ngitung duit, itu cepat mati Pak. Cepat mati, dan kalau penyakitan seperti ini gitu. Okay. Sementara orang sing suka ngaji, suka sholat kayak panjenengan, insya Allah diparingi kuat terus ya. Itu ada Bapak Ibu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca sebelum salam, agar Allah Ta'ala menjaga kita dan tidak mengembalikan kita kepada umur yang paling hina. Panjenengan pengen tahu mboten? Paling gak dihafal noyoan berdoa. Iya, jadi ada 2 doa Pak, yang satu pendek, yang satu panjang. Allahu Akbar. Pengen dua-duanya tapi yang pendek aja. Jadi kalau yang pendek itu mirip seperti doa yang dajjal itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Pendek kan? Coba diulang. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bukhl. Bukhl itu apa? Bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Nggih. Ana wong kafir nyerang tambah melayu Pak. Wong kafir nyerang dihadapi gitu. Allahumma inni a'udzubika min apa tadi? Minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Yang ketiga wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah jika dikembalikan kepada umur yang paling hina. Umur ini Pak, orang kembali ke umur yang apa tadi? Pikun. Ya intinya hanya jadi beban untuk yang hidup gitu loh. Seperti anak umur 2 tahun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini 5 poinnya ya. Nah, dia mengatakan fitnah dunia, yang dimaksud dengan fitnah dunia adalah fitnah dajjal. Karena fitnah dunia yang paling besar itu Bapak Ibu adalah fitnahnya dajjal. Seperti itu. Ini doa yang pendek. Kalau doa yang panjang itu ini, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'nallahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Artinya wa matti'na, jadikan kami ya Allah itu merasa nikmat, nyaman gitu loh, dengan pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami selama kami hidup. Jadi ini doanya panjang, cuma pada salah satu poinnya itu minta kepada Allah agar yang namanya telinga, mata, dan tubuh kita itu dibuat kuat, baik, terus sempurna, normal sampai mati. Jangan sampai belum mati matanya tidak ganggu, belum mati wis nggak keringi, belum mati tubuhnya wis nggak fungsi gitu loh Pak. Itu ada doanya gitu loh. Nah kita itu kan tergantung doa kita kan. Kita itu tergantung doa kita. Makanya kalau berdoa itu doa yang cerdas, kan begitu. Loh, masuk doa bareng harus cerdas Ustaz? Loh nggih. Doa itu harus cerdas. Ngapunten ya, ini ada satu riwayat Bapak Ibu, tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu mboten cerdas, tidak. Cuma beliau itu kan dipenjarakan lama ya. Ada yang mengatakan 15 tahun, 25 tahun. Lama mboten, Pak? Di penjara itu lama. Terus Nabi Yusuf itu bilang kepada Allah, ya Allah kok lama sekali saya di penjara. Apa jawaban Allah? Itu loh doamu dewi, itu loh permintaanmu sendiri. Kalau kamu minta selain itu, kami beri selain itu. Dan memang Nabi Yusuf kan berdoa dalam surat Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Qala, Yusuf berkata, Rabbi wahai Rabbku, as-sijnu penjara, ahabbu ilayya lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaihi daripada ajakan para wanita itu. Kan gitu Pak. Terus dalam riwayat Muslim itu ada sahabat Bapak Ibu sakit keras. Saking kerasnya sakitnya itu, kata sahabat yang meriwayatkan hadis, hatta yakuna mislal farkh, hingga dia itu seperti piyek. Tahu piyek nggih? Ya, ya anak burung merpati ndoro itu loh Pak, yang belum teruncup. Itu kan ketika masih indil, bulunya sing kuning itu loh ya. Matanya belum melek. Nah, itu piyek, farkh ya bahasa Arabnya itu. Terus dikunjungi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kamu sebelum ini pernah doa sesuatu tak? Gitu. Dia mengatakan, enggih Nabi, apa doanya? Doanya begini, ya Allah, kalau memang saya punya dosa-dosa, wes tolong segerakan di dunia saja, biar nanti di akhirat tinggal kosongnya. Gitu. Kata Nabi, subhanallah, la tutiquhu. Subhanallah. Jadi subhanallah itu pernyataan bukan takjub Pak, tapi ya Allah kok sampai ngono gitu loh. Itu subhanallah. Kalau masya Allah itu yang takjub. Makanya dalam Al-Kahfi itu kan kalau kita kagum ucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah in taroni ana aqalla minka malau wa walada. Jadi kalau takjub kita masya Allah. Kalau kita heran, ya Allah itu subhanallah la tutiquhu. Kamu gak bakalan mampu. Allah itu loh ya, itu enggak kesenangan menghukum kita Bapak Ibu. Allah itu enggak kesenangan menghukum kita. Nang lapa sampe kok jaluk dihukum be Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu loh bisa orang banyak dosa diampuni tanpa hukuman, bisa mboten? Bisa. Wah, ada sing orang membunuh 100 orang diampuni kan? Ada pelacur ngasih makan anjing, ngasih makan apa? Ngasih minum, ngasih kopi be ya. Ngasih minum anjing diampuni ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lapo sampai dihukum gitu. Terus diajari doanya, Pak. Suruh mengucapkan Allahumma, ya. Bedanya cuma Allahumma aja. Kalau kita kan Robbana biasanya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Terus didoakan Pak sembuh. Gitu. Jadi kita itu tergantung kepada doa kita. Makanya kalau panjenengan pingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, itu jadikan latah sampeyan Pak. Tiap habis sholat, tiap kapanpun minta kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Karena kita tergantung kepada doa kita. Makanya ya saya berusaha setiap kajian begitu Pak. Karena majelis taklim, majelis ilmu, apalagi di masjid itu kan dihadiri para malaikat kan. Terus dihadiri orang-orang soleh. Insya Allah nih sebuah masjid itu kan orang soleh nih. Nih gak ono lah orang gak sebuah masjid, sebuah masjid itu, orang sebuah masjid terus dikatakan tidak soleh. Insya Allah soleh semualah. Ya tapi namanya orang soleh itu kan gak maksum kayak Nabi Muhammad Bapak Ibu. Jangan dianggap orang soleh berarti gak salah belas. Ya salah sampean. Malaikat itu bukan manusia. Ya orang itu cukup dikatakan soleh kalau kebaikannya lebih banyak dan kesalahannya bisa dihitung itu loh Pak. Nek panjenengan pingin orang sing bersisi enggak ada salah belas ya ndak ono. Sifat manusia itu memang banyak salah. Yang kelima, fal mautu ya mati tadi. Au mautan mujhizan atau kematian yang hadir. Jadi manusia itu pasti mati mboten. Dan sayangnya kematian itu tidak pernah memberi peringatan Bapak Ibu. Kadang manusia itu mati tanpa ada peringatan, ndak roh hidup-hidup mati ngono wae ya. Tidur tiba ndak bangun ya kan? Atau mungkin ketika kerja di atas kursi meninggal, ketika berjalan meninggal ya kan? Pas lagi siaran misalnya kan ada, pas lagi kampanye mati ada mboten Bapak Ibu? Iya, bahkan di antara tanda kiamat itu banyak orang mati mendadak Bapak Ibu. Kira-kira enak mana mati mendadak dengan mati tidak mendadak? Tidak enaknya mati mendadak itu Bapak Ibu orang tidak sempat taubat. Mending orang itu ya mudah-mudahan tidak dua-duanya gitu, tapi mending gitu. Kalau kita melakukan perbandingan, mending orang itu sakit dulu terus meninggal dunia. Karena ketika sakit itu dia bisa tobat kepada Allah, memperbanyak ibadah pada masa sakitnya itu. Tapi nikmati mendadak dalam kondisi maksiat, joget ngono kan, Idul Fitri joget Pak, campur lanang wedok ngombe khamr, jebret mati, ada mboten? Mosok ngono iku langsung insyaallah husnul khotimah, masa gitu Pak? Naudzubillah nggih. Ya jadi ya memang kita nggak bisa mengklaim orang itu di surga atau di neraka kan. Tapi kan kalau modelnya kayak begitu ya Allah gitu loh. Nggih, makanya kita beristighfar kepada Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tidak dimatikan kecuali dalam kondisi muslim dan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Memang kenapa kalau mati? Buruknya Pak, orang kalau mati itu amalnya terputus. Tidak bisa sholat, tidak bisa istighfar, tidak bisa doa. Wong istighfar astagfirullah jangan tidak bisa, apa mana teko kajian Pak. Gitu loh. Makanya kalau mati itu nggak bisa apa-apa, kukut sudah orang mati itu Pak. Makanya kata Nabi itu sekeras apapun penyakit yang menimpamu jangan minta mati kan gitu kan. Jangan pernah minta mati. Karena kalau diberi kesempatan hidup 1 hari saja terus kamu bertaubat atau kamu sholat 2 rakaat itu jauh lebih baik. Pernah Nabi itu melewati kuburan Pak. Terus Nabi itu bilang kepada para sahabat, 2 rakaat sholat yang kalian anggap ringan, yang kalian gunakan untuk sholat sunnah, itu bagi mayit ini lebih baik daripada dunia kalian semua gitu. Itu karena ketika mati itu tidak bisa melakukan amal soleh, buru-buru sholat, beristighfar aja tidak bisa. Makanya orang mati itu sangat butuh kepada istighfar kita Pak. Kalau kita beristighfar untuk mereka itu hadiah bagi mereka. Gimana caranya Ustadz? Yaitu Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu mereka Masya Allah senang sekali Pak. Karena mereka sudah terputus, sudah tidak bisa nambah amal. Kecuali kalau semasa hidupnya
memiliki amal-amal yang pahalanya terus mengalir. Nggih. Sudah saya sampaikan kan pada pertemuan yang lalu kan berkaitan dengan surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, terus wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Masih ingat betul? Sesuai ayat ini orang mati itu kalau dilihat setelah mati amalnya berhenti atau amal solehnya terus berjalan terbagi menjadi berapa? Pinten? Halo? Pak Baharudin mana kok nggak pernah kelihatan? Dalam? Keluar kota, Masya Allah. Titip salam nggih. Jenengan poso mboten Bapak Ibu? Saya kemarin itu dianggap gak poso ngono wis bismillah. Ada yang mengatakan hari ini tanggal 11, ada yang mengatakan 10. Nah, saya kemarin itu rencana mau puasa kemarin ya, Tasu'a, sekarang Asyura. Barang lho Ustaz, sekarang tanggal 10 gitu. Lho iya tah. Gak poso wis nek ngono men iso. Terserah guys. Nggih. Apa Bapak Ibu? Yang kemarin itu loh, jadi orang mati kalau dilihat setelah mati itu apakah amal solehnya terus berjalan atau berhenti? Kata para ulama terbagi menjadi berapa? Bulan lalu nggak bahas itu tah? Dalam? Masa mboten ndak Pak Bonang? Pak Bonang ngantuk paling. Dalam? Oh absen, alasan absen Pak Bonang. Saya gak absen, absen, tidak ada saya absen. Terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Ada orang mati itu ketika mati berhenti, amal baiknya berhenti, amal buruknya berhenti. Yang kedua, kebalikannya. Kalau tadi berhenti, ini amal baiknya berjalan, amal buruknya juga berjalan. Yang ketiga ini amal baiknya berhenti, tapi dosanya terus mengalir. Panjenengan pilih yang mana? Halo? Halo? Gak ada dipilih ya. Yang keempat, kalau dia meninggal dunia Bapak Ibu, dosanya berhenti tetapi amal solehnya terus berjalan. Nah orang yang cerdas itu sekarang mumpung isih urip, bagaimana nanti nek aku mati pahalaku terus mengalir, gitu loh Pak. Masa kita nggak bahas itu pekan kemarin? Halo, apa Sueb? Lucung Bah? Jadi kan hadir kemarin, bahas itu gitu. Nah caranya apa? Ada 7 kemarin kan. Kalau nggak salah juga membahas tentang hadis yang Nabi mengatakan isqi hajiqata fulan, sirami kebun si fulan. Sampun suruk nggih. Masa mendung niki. Nggih. Jadi orang Bapak Ibu kalau meninggal dunia inqata'a amalu, terputus amalnya, illa min salas, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sedekah. Nah, jenengan sekarang bersedekahlah. Kemarin saya sarankan masing-masing panjenengan wis ana duwe pira, wis 10 jutaan misalnya. 10 jutaan masing-masing. Ini berapa orang? 1 2 ini. Masing-masing 10 juta. Tolong dihitung Pak Amin, 10 juta ping berapa orang ini? Dalam 70 juta. Wah, belum cukup untuk beli rumah. Misalnya 70 itu misalnya masing-masing orang terkumpul pokoknya untuk beli rumah misalnya kan. Terus rumah itu nanti disewakan gitu loh Bapak Ibu. Rumah ini rumah wakaf, wakafnya panjenengan semua. Sekarang wakaf itu kan bandani kan. Sehingga masjid itu kan ketika masjid wakaf
ketika sekolahan wakaf itu kan tetap bandani kan, butuh AC. Nah AC-nya rusak dari mana? Karpetnya rusak, akhirnya kayak begini kalau karpetnya adem nih dingin ini, apa dadang ini. Iya, butuh cat, butuh ganti lampu. Nanti kalau nggak ada masih butuh operasional. Maksudnya wakaf sing terus mengalir gitu loh. Wakaf produktif. Jadi dalam bentuk rumah atau hotel atau ladang atau apa, ini tetap Pak, tetap. Kemudian nanti hasilnya dibagi 3, sepertiga untuk operasional ladang ini atau operasional rumah ini, hotel ini, pabrik ini, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk dimakan pengelolanya gitu loh. Nah misalnya panjenengan masing-masing orang ini wes aku tak pasrah ke takmir masjid, ada uang berapa juta, 500 juta, untuk apa? Apakah untuk sawah, terserah. Intinya ini wakaf Pak, wakaf sampean yang nanti sepertiga itu untuk fisabilillah. Fisabilillah itu kan pokoknya di jalan Allah kan. Apakah untuk membeli hewan kurban, apakah untuk menyekolahkan anak yatim yang nggak bisa sekolah, ataukah untuk mengkader kaum muslimin, ataukah untuk memberikan buka puasa, ataukah untuk membangun TPA ya, ataukah untuk membangun masjid misalnya, mencetak mushaf Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu nanti jenengan di rumah itu di Google ya, di YouTube coba cari Insinyur Solah Atiyah ya. Ada kok diterjemah dalam bahasa Indonesia, ada Insinyur Solah Atiyah. Dia itu insinyur peternakan ya. Kisahnya itu tentang wakaf itu jenengan anu. Ya ini kenapa saya menjelaskan itu ya, tujuannya Bapak Ibu kalau kita mati apa? Kalau kita mati amal kita itu masih terus berjalan, nggak berhenti. Utsman bin Affan Bapak Ibu kalau panjenengan diberi Allah Ta'ala kesempatan umroh, itu di Madinah ada hotelnya Utsman bin Affan itu. Ada, coba jenengan cari di Google lah muncul. Hotelnya Utsman bin Affan sampai sekarang ada. Nggih. Ya, agak jauh dari Masjid Nabawi, makanya tidak terkena perluasan kan. Setiap sahabat itu kan setiap mereka punya harta mereka berwakaf Bapak Ibu. Nah rata-rata wakaf mereka itu ya dekat dengan Masjid Nabi. Kayak Bayruha, sumurnya Abu Tolha yang Nabi suka minum di sumurnya itu kan ya karena masuk area perluasan akhirnya jadi masjid sekarang. Tapi kalau hotelnya Utsman ini karena jauh dia tidak terkena perluasan Pak, masih ada. Itu hotelnya Utsman bin Affan. Bayangkan sejak kapan meninggal dunia tapi Masya Allah ya hartanya tetap dimanfaatkan kaum muslimin. Ya mungkin ya termasuk ketika jenengan pas buka puasa di sana tuh melu-melu makan mungkin itu juga gitu loh. Seperti itu. Nggih. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nggih. Panjenengan misale punya bisa ngaji, ngajari orang ngaji Pak, baca Al-Fatihah. Itu setiap orang baca Fatihah sampean oleh pahala terus Pak. Masya Allah. Atau kalau nggak bisa itu coba mencetak mushaf, dibagi di masjid-masjid, atau mencetak buku gitu kan biar dibaca orang, dibagi-bagi gratis, buku apa gitu ya. Bagusnya itu buku yang dipelajari di pesantren-pesantren Pak, yang dikaji, itu bagusnya begitu. Soalnya kalau di masjid kangelan Pak wong maca, padha maca HP ne kok mungkin mau mboten. Iya, Quran wae ini loh nggak ada yang baca dari bulan kemarin bisa iki ya tetap ngono wae. Nggih Pak Amin, ndak nggih? Iya. Nggih. Kemudian yang ketiga apa? Anak soleh Pak. Anak soleh yang mendoakan. Ini tidak harus anak kandung. Panjenengan bisa mungkin mengkader anak-anak kaum muslimin, nggih, disekolahkan sing pinter biar jadi kader ulama yang nanti menjadi kiai di perumahan Gerah Asri, ya kan? Nah gitu loh. Apa ane Pak Ponang wae sekolah umum kabeh. Nggih Pak Bonang. Iya, jadi itu guyon aja nggih. Intinya kita perlu mengkader ulama Bapak Ibu nggih, mengkader ulama
Bagaimana? Nah itu kan butuh dana. Dari mana dana itu? Ya dari tadi itu, Pak. Itu kalau panjenengan pingin menjadi kelompok yang keempat. Dia pingin jadi kelompok sing ketiga, kedua, ambek pertama ya bokono terserah. Ya, gitu. Yang keenam Bapak Ibu, awid dajjal atau dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal itu adalah seburuk-buruk perkara gaib yang dinanti. Itu dajjal Bapak Ibu. Kita dulu sudah bahas dajjal nih. Jadi dajjal itu dajjal, ad-dajjal ikut wazan fa'al ya. Sighah mubalaghah dari kata ad-dajjal. Dajjal itu artinya dusta. Jadi kalau dajjal berarti tukang dusta. Dia didatangkan Allah Ta'ala pada akhir zaman yang kemudian mengaku sebagai Tuhan. Pertama kali datang mengaku sebagai Nabi, terus lama-lama mengaku sebagai Tuhan dan menetap di bumi berapa tahun Bapak Ibu? Halo? Berapa tahun? 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu Jumat, satu pekan. Ya meskipun cuma 40 hari Bapak Ibu, tapi Allah memberikan kepada Dajjal ini banyak perkara-perkara yang di luar kebiasaan, sehingga orang yang nggak ngerti dianggap wali Pak. Oh wali ku Habib Dajjal gitu paling. Wah karoma karena nggak pernah belajar Pak. Wah ada orang ngapunten gondal gandul gitu wali. Pipis sembarangan jari wali lah kira gimana? Apalagi dajjal gitu loh Pak. Orang sing seperti siapa yang dulu menggandakan uang itu pengikutnya banyak mboten. Malah ada profesor sing malah dukung kan. Itu kelas begitu tok dan ya kelas dajjal ya. Dajjal itu ya Allah diberi Allah banyak ya. Kalau bahasa kita karomah Pak, tapi bukan karomah dajjal kok. Karomah itu buat orang soleh, mukjizat itu buat para nabi. Ini dajjal ini. Dajjal bukan nabi, bukan orang soleh, ya. Jadi dia diberi Allah kemampuan memerintahkan langit turun hujan, nurut Pak langitnya itu. Ya. Diberi Allah kekuasaan memerintahkan bumi agar tumbuh, langsung tumbuh padahal gersang sebelumnya. Gitu loh, bumi yang subur disuruh dajjal gersang, nurut jadi gersang gitu. Dan dia membawa intinya banyak fitnah Bapak Ibu, makanya kita diperintahkan senantiasa berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang terakhir awis sa'ah atau hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, karena kiamat itu jauh lebih menakutkan, jauh lebih pahit. Kalau kiamat wis mati semua Bapak Ibu, makhluk itu mati semua. Ya ada beberapa yang diizinkan Allah tidak mati Pak, karena diciptakan untuk abadi kayak surga, neraka enggak hancur, arasy enggak hancur, bidadari enggak hancur nggih. Nah, jadi kalau kiamat kukut sudah mati itu kan kiamat kecil. Kalau kiamat besar ini semakin parah orang itu Pak. Makanya ya kita mumpung masih hidup ini segera lakukan amal soleh, segera menabung untuk hari tua ya kalau orang itu kan. Kemarin itu ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini bukan masalah pertanyaannya, tapi masalah kita itu ya harus melihat untuk nanti gitu loh. Kalau orang itu bersiap-siap nanti untuk masa tua, tentunya untuk masa setelah mati kita lebih bersiap-siap juga. Ustadz, saya bertanya, ini ada orang tua sudah sama-sama sepuh, terus yang istri itu minta cerai. Loh kenapa Pak kok minta cerai? Karena sang suami ini sudah tidak bisa apa-apa, pensiun tidak punya, kerja tidak ada gitu loh Bapak Ibu. Nah maksudnya ini bukan pertanyaannya, tapi bagaimana kita itu untuk apa ya, membuat ancang-ancang untuk hari itu ya kan.
Nah, kalau kita berancang-ancang untuk hari tua, maka tentu untuk setelah mati itu jauh lebih harus berancang-ancang. Makanya Nabi mengatakan al-kayyis. Apa al-kayyis? Orang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, dievaluasi terus, kemudian beramal untuk setelah makan. Setelah apa? Setelah mati. Nah, wal ajiz, lawan orang cerdas ya. Man atba'a nafsahu hawaha. Hawa nafsu diikuti terus, wa tamanna 'ala Allah, dan bisanya hanya berangan-angan. Enggak pernah melakukan amal soleh, maksiat dilakukan, ngono pengin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Gitu loh Pak. Nah, lagi surga mbahmu kan begitu. Oke, jadi cuma berangan-angan tok, yang biasanya itu apa? Muda, foya-foya, terus tua, kaya raya, mati, masuk surga. Masa cek wenake kok mengkono? Ya, orang masuk surga itu butuh amal jadi. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nggih. Kapan Dajjal itu lahir? Nah, memang kalau jenengan tahu kapan lahir Dajjal itu gunanya apa, Pak? Nggih, bertanya itu bukan kapan Dajjal itu lahir, tapi bagaimana kita bisa menghindari fitnah Dajjal gitu loh. Nah, kapan Dajjal lahir? Memang nek Dajjal lahir kapan itu jenengan tahu kapan gawe akta kelahiran ngono ta? Nggih, jadi untuk kapan lahirnya Dajjal wallahu a'lam Bapak Ibu. Tapi yang jelas Dajjal itu sejak zaman Nabi sudah ada. Nggih, sejak zaman Nabi sudah ada dan dia makhluk manusia dari Bani Adam Dajjal itu. Nggih. Cuma ya memang Allah menciptakan Dajjal itu sebagai fitnah, Nggih. Jadi yang paling penting dari pertanyaan itu bagaimana kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Bukan kapan lahirnya Dajjal. Ya enggak apa-apa sih, cuma ya masih pertanyaannya kurang guna gitu loh Pak. Nggih ngapunten. Ya. Nah, kalau saya bertanya kepada panjenengan bagaimana kita bisa menghindari fitnah Dajjal? Halo. Halo. Ya, pertama kita banyak berdoa Pak sebelum salam itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang pertama, banyak doa. Dan lagi-lagi tadi saya katakan kita tergantung apa? Tergantung doa kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita itu kalau bisa tinggal di daerah yang tidak akan dimasuki Dajjal. Di mana? Makkah, Madinah, tanah haramnya nggih. Nggih, Makkah sing tanah haram, mboten Makkah tanah halal kun jenengan nang Tanim ngono lho. Melayu nang Ji'rona, nang Tanim itu tanah halal itu dimasuki Dajjal. Madinah yang tanah haram, kemudian Gunung Tur, nggih. Gunung Tur apa Gunung Lawu? Gunung Tur, Tursina, wa Turisinin itu. Yang keempat apa? Masjidil Aqsa. Nggih. Itu daerah-daerah yang tidak akan dimasuki Dajjal. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, banyak-banyak baca surat Al-Kahfi. Nggih. Banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, dan itu bukan khusus hari Jumat. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya ini, kalau berjumpa Dajjal itu disuruh membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sambil ngidoni Dajjal. Nggih.
Nah, masalahnya jenengan rota dajjal rupane piye, iya kan? Mau sekarang itu uang enggak dajjal disebut dajjal jare. Nah, makanya yang terakhir itu panjenengan harus belajar seperti apa ciri-cirinya dajjal. Biar kita tidak mengikuti. Karena kebanyakan pengikut dajjal siapa? Satu, para wanita. Yang kedua, orang-orang awam. Loh, kenapa wanita? Karena wanita main perasaan. Makanya disebutkan dalam hadis itu sampai ada orang pulang, Bapak Ibu, ibunya, putrinya, saudara perempuannya, bulenya diikat biar tidak keluar untuk melihat dajjal. Wanita itu tukang kepo kan? Nggih napa mboten? Tukang kepo. Rono tanggane apa ngene pengen weruh, dudu urusane lah apa dipikir ya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Apa maneh dajjal? Aku pengen selfie. Selfie mbek dajjal. Sampai kata Nabi itu ada orang yang pingin, dia itu mengatakan aku loh ndak bakalan menjadi pengikut dajjal. Akhirnya dia keluar jadi pengikutnya, Pak. Karena saking beratnya fitnah dajjal. Nah, itu jadi nah yang kita mampu ya apa sekarang? Yang kita mampu memperbanyak doa sebelum salam tadi, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian memperbanyak baca Al-Kahfi sambil mempelajari tentang sifat-sifat dajjal. Rambutnya piye, matane piye, sikile piye, metune di mana, ciri-cirinya yang lain apa, kan begitu Pak. Itu sudah kita bahas dulu. Kalau lupa ya nanti kapan-kapan kita bahas lagi insyaallah. Nggih. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu dari fitnah dajjal. Amin. Sampun nggih? Nggih, alhamdulillah. Sampun syuruk dereng. Nggih, kalau begitu Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.